3 calon juara aja langsung deh. Yes. Langsung panas nih. Kalau menurut lo 3 calon juara? Gue tidak bisa menurutkan 1, 2, 3. Tapi Ya. ada 3 ya. Ada 3. Calon juara gue itu Kayaknya hampir sama nih kayak sama gue. Bayangkara 1. Yang ketiga adalah pasti Persib. Oke. Persib masih dalam masuk hitungan gue untuk Ya. jadi juara. Karena kalau melihat dari cara main mereka kemarin ya setelah TC di Thailand, Piala Presiden memang kurang. Betul. Mainnya masih kurang greget iya. karena wajar lah Ya. pramusim seperti itu. Dan terlihat banget bagaimana kualitas Persib itu ketika melawan Western Sydney Wanderers. Sampai hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 7. Tanggal 6. sampai tanggal 6 kita syuting syuting. tanggal 6 itu Arema punya 11 gitu. 11 karena ada beberapa pemain cedera yang harus ditambal gitu. Persija baru 10 ya, baru 9 ya? Iya, 9. 9 katanya 1 lagi gitu. Sampai kita syuting tambah 1 lagi. Tapi terlepas dari itu tetap ya Brazil mendominasi. Iya, Brazil 60 mendominasi. sampai hari ini kita syuting itu ada 60 pemain Brazil. Baik itu debutan maupun yang udah di sini. Langsung prediksi aja lah. Oke, pekan pertama. Kata Borneo versus Bayangkara di kandang Borneo. Seri Gue juga seri. Kemudian ini Persebaya lawan PSM. PSM pembukaan. Bukan, Persebaya menang. Persebaya gue menang. Ya. PSM Makassar Persijap. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama SD Resto merah-merah menyala. Tapi kami bukan dari anggota partai ya teman-teman. Kita anggota ormas. Tapi kita nggak dapat amnesti dan juga abolisi. Tapi kita akan membahas Super League. Yes. Yang akhirnya kick off. Ya. 2 hari lagi jadi sejak tayang. 2 hari lagi. 2 hari lagi. Kalau dari syuting berarti 2 hari lagi. Kalau tayang 1 hari lagi. 1 hari lagi. Tapi yang pasti adalah 3 calon juara aja langsung deh. Yes. Langsung panas nih. Kalau menurut lo 3 calon juara? Gue tidak bisa menurutkan 1, 2, 3. Tapi Ya. ada 3 ya. Ada 3. Calon juara gue itu Kayaknya hampir sama nih kayak sama gue. Bayangkara 1. Aduh, bener kan? Bayangkara. Kedua Persebaya. Oke. Persebaya. Ketiga itu sebenarnya pilihan gue ada 2. Antara Persib atau Persija. Oke. Itu pokoknya itu. Jadi sebenarnya 4 pilihan gue. Oh. Jadi Bayangkara ini nggak berurutan ya, Ya. tapi Bayangkara, Persebaya, antara Persija atau Persib. Oke, Gitu. kalau itu S2 ya. Ya. Kalau gua udah Jadi pasti. Persija Persib itu levelnya sama. Iya, Kalau iya. Persebaya sama Bayangkara berbeda. Iya, Gitu iya, lah. iya. Kalau gua di 3 besar ini ya, oke gue sepakat Bayangkara pertama. Iya. Ini ngelihat dari persiapannya mereka yang luar biasa musim Iya. ini, kemudian jumlah pemain yang mereka miliki, Betul. kualitasnya pun nggak kaleng-kaleng, lokal maupun asing. Kemudian Punya supporter. Kedua adalah Dewa United. Itu Oke. nggak bisa dipungkiri. Ya. Dengan materi pemain yang komplit yang mereka miliki lagi, Ya. saat ini banyak sekali mendatangkan lagi pemain-pemain bintang. Betul. Selain berkompetisi di Asia, kayaknya kuat juga untuk bersaing di jalur juara lagi. Betul. Yang ketiga adalah pasti Persib. Oke. Persib masih dalam masuk hitungan gua untuk Ya. jadi juara. Karena kalau melihat dari cara main mereka kemarin ya setelah TC di Thailand, Piala Presiden memang kurang. Betul. Mainnya masih kurang greget iya. karena wajar lah Ya. pramusim seperti itu. Dan terlihat banget bagaimana kualitas Persib itu ketika melawan Western Sydney Wanderers. Ya. Nah itu gue ngeliat, oh iya benar, masih bisa jadi kandidat. Iya, iya, Yang keempat adalah, benar sih gue malah justru antara Persebaya sama Persija nih. Oke. Jadi ada 5 sebenarnya gue. Iya. Tapi Persebaya sama Persija ini, ya dari 3 itu, gue 3 ya tadi ya, Bayangkara, Persib sama Dewa. Ya. Kemudian alternatifnya adalah Persija, Persebaya, Oke. satu lagi deh, Bali United. Oke. Kalau gue cukup 4 itu aja. Jadi kalau gue cukup 4. Kenapa gue tidak masukkan Dewa United? Karena Dewa United ini kemungkinan besar tetap runner up. Tetap nggak mau jadi juara gitu ya? Gue nggak mau jadi juara. Ini prediksi aja ya. Jadi Iya. bukan nggak mau, semua pengen jadi juara. Semua pasti pengen jadi juara. Tapi mereka juga akan kelelahan di Asia segala macam, dan dia akan punya peluang besar di Asia menurut gue. Oke. Si Dewanya ya. Jadi Juaranya di Asia. Bisa juara di Asia. Bisa juara di Challenge Asia. kan? Iya, Kan challenge. kasta ketiga. Jadi bisa juara di Asia, dan Tapi ini di kompetisi lokalnya enggak. iya, kompetisi lokalnya agak-agak berat karena mereka harus berbagi konsentrasi untuk juara di Asia, dan ini bisa jadi tim pertama yang juara di Asia. Prediksi ya. Prediksi. Dan kali aja kalau gua lokalnya ngikut kayak basketnya kemarin nyetak sejarah. Oke. Dewa United kan juara tuh pertama kalinya IBL. Ya, walaupun pelatihnya dilepas. Yes. Oke, selanjutnya tadi udah ngomongin kandidat. Kalau kalian sampein aja kalau komentar ya kandidatnya siapa aja. Nah,
pelatih lokalnya tapi cuma satu lagi tetap ya. Hendry Susilo di Malut United. Tapi Iya. Malut United, ya gue juga lupa nih. Dia nggak masuk dalam hitungan kita untuk juara ya. Gue Paling sih nggak dia belum tetap lihat di itu. 5 besar sih kalau Dia 5 besar. Malu tetap di 5 besar dengan Coach Hendry Susilo. Tidak mengecilkan hati mereka, tapi hampir-hampir sama dengan mungkin musim lalu dia akan mengejutkan di pertengahan ke atas ya gitu. Karena sepertinya menarik. Tapi kita selamat dulu dong sama senior kita, Bang Wes. Oh iya. Bang Wes sekarang jadi wakil presiden klub. Wis. Bang Wes. Bang nih, Wes. Mantap Bang Wes. Wakil presiden Cap lah. Gitu. Siap kita ke Malut United. Iya, kan. Toma. Kalau kata supporter-supporternya Agustus hanya Pak Wedes. Wih. Kita siap Wedes ke Malut. Wedes aja Pak Wedes. Kita Toma terus pokoknya. Oke. Toma terus. Terus pelatih asing ini yang menarik adalah 12-nya dari Eropa. Dari Eropa. Sekarang tuh yang menarik nggak terlalu didominasi sama pelatih Brazil. Brazil benar. Iya ya. Iya. Dan justru malah Portugal sama Belanda nih, yang menginvasi kita. Jadi ada masing-masing 4 is. Jadi Belanda 4, dari Portugal 4 gitu. Iya. Dan ini menariknya dari Portugal itu kan Semen Padang Eduardo Bernardo Tavares kan di sini. ya. Bernardo Tavares di sini, satu lagi Si tadi tuh si Mario Lemos. Mario Lemos. Mario Lemos itu baru debutan di sini. Iya. Satu lagi siapa ya? Si siapa ya? Portugal. Jadi lupa gua. Divado Alves. Oh iya, Divado Alves. yang pertama. Jadi benar. dari Divado 4 Alves. pelatih Portugal ini yang istilahnya yang memang debutan memang si Mario Lemos. Iya benar. Gitu. Kemudian dari Belanda ini rata-rata debutan ya. Debutan. Si siapa Johnny Jensen, kemudian Peter de Roo, jadi Van Gastel. Kebalikan nih. Kalau Portugal 3 pengalaman, 1 debutan. Kalau Belanda 1 pengalaman di Liga Indonesia, 3 debutan. Iya benar. Yang berpengalaman kan cuma si Jan Olderekering. Jan Olderekering. Rekering si Dewa United ya. Dewa Pelatih United. Dewa United. Nah, terus sisanya adalah Spanyol, Kroasia, sama si Irlandia Utara si Paul Munster. Paul Munster. Itu jadi ada 12 kan, terus Ya. ada pelatih yang lain itu Brazil. Ada pemain Brazil, ada Argentina si Angel Ferreira. Iya, Angel Ferreira. Angel Alfredo Ferreira, terus dari Brasil ada Marcos Santos. Marcos Santos, ada Arema. Fabio Lefundes. Iya, Fabio Lefundes Persita. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat sekarang ini cenderung ke Eropa. Cuma Fabio Lefundes Borneo Persita. Borneo. Persita tuh si Carlos Peña. Terus yang menarik adalah di antara semua ini pelatih-pelatih ini ada yang memang bawa gerbong, ada staf kepelatihan kabinetnya. Johnny Jensen dengan lengkap dengan orang-orang Belandanya, mereka membangun plan, bahkan mainnya dari Belanda juga. Terus Eduardo Almeida juga seperti itu, walaupun memang tidak banyak seperti Johnny Jensen, tapi dia ada 1 orang pelatih dari Portugal juga, lalu dia juga pemainnya rata-rata dari Portugal gitu. Nah ini yang menarik justru Peter de Roo nih. Peter de Roo ini orang Belanda, tapi asisten dan pelatih fisiknya dari Malaysia. Ya karena pengalaman dia juga di sebelumnya. Ya, di sebelumnya di Malaysia kan. Malaysia. Dia direktur teknik di Malaysia. Iya. Di Malaysia dan juga pelatihnya Balestier Khalsa. Nah, ini dari semua ini kan akan ada yang korban-korban ya. Iya, benar. Dan Super League Liga Indonesia Kasat Teratas itu agak kejam kayak Premier League, Is. Benar. Ya. Bahkan lebih kejam dari Premier League sih. Tapi yang pasti memang sekarang pemakaian pemain asing kan 11 ya. Ya. Banyak tim yang tidak Ya, bentar dulu, memenuhi. itu tadi yang kira-kira cut dulu siapa nih, Is? Oh iya. Kalau- Biasanya kalau menurut lo sudah ada belum dari 5 pertandingan yang bakal dipecat? Kalau kemarin Biasanya kan hitungannya kayaknya 5 pertandingan 5 deh. pertandingan. Iya, 5 pertandingan deh. Iya. Jadi tolak ukur. Udah langsung ada yang dipecat gitu. Iya, gue tuh justru ya, ini prediksi aja ya. Marco Lemos itu sama Mario Lemos yang Persijap, iya. Ini lebih aman dibandingkan Peter de Roo. Oke. Justru Peter de Roo menurut gue ini agak deg-degan sama Van Gastel nih. Ini agak deg-degan nih, karena 2 tim ini gue belum melihat sesuatu yang istimewa dulu. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba mereka istimewa, kita nggak tahu kan. Kita ini belum mulai, namanya juga prediksi gitu. Iya, benar. Tapi yang menarik itu. Terus kadang gini, setiap tim Indonesia itu kan punya something yang melengkapi, misalnya kayak Persebaya, mereka punya bonek dengan segala macam fanatismenya. Iya, betul. Ini bisa membuat pelatih juga tertekan. Gitu. Madura misalnya, Pak Aksanul Kossasi sekarang Bali. Aura Maduranya kuat lagi seperti itu, dan pelatihnya diberi kebebasan itu. Ini juga penting dalam sebuah tim. Malut United, even misalnya Hendry Susilo katanya diragukan segala macam, tapi support sistemnya mendukung. Seperti Imran dulu kan awal-awal sempat Imran out Diragukan, ternyata fenomenal gitu. Jadi menurut saya ini
prediksi ini agak susah. Tetapi justru pelatih-pelatih asing ini, karena dari 18 ini kan pelatih asing semua nih, mayoritas pelatih asing, dan justru itu. Kalau banyak orang meramalkan pelatih Persijam ini dalam kondisi yang wah bahaya nih. Tapi saya juga melihat Peter de Roo juga dan Van Gastel ini juga bisa jadi apa namanya? Bisa jadi apa namanya? Rawan ya. Rawan gitu. Rawan. Tapi gue satu lagi si Eduardo Almeida sih. Oh betul. Sekarang Semen Padang kan memang disupport ya. Betul. Tapi kalau gue ngelihat tanpa maksud mengecilkan ya, kalau materi pemainnya gue rasa ini agak rawan juga Eduardo Almeida nih. Iya. Kalau misalnya melihat dari komposisi pemain. Yes. Ya kita tunggu aja nih. Pokoknya yang tim promosi itu PSIM, Persijap, sama Semen Padang ini agak-agak rawan kalau gue ngeliat. Mungkin di antara tiga itu ada pelatih yang mungkin cepat dipecatnya. Iya. Kalau musim lalu ini kan, prediksi kita ya. Prediksi kalau kita musim lalu kan yang pertama kali dipecat PSBS kan ya? Atau iya benar. Siapa? Kalau nggak PSS. Oh, PSS kayak PSS yang paling cepat. Iya, PSS. Iya, Wang Lopez habis itu baru PSBS ya kan waktu itu. Gitu, ya itulah. Kita tunggu aja 5 pertandingan, ya paling lama 7 pertandingan lah. Ya. Ada yang dipecat. Ya. Biasanya gitu. Nah, kalau kalian prediksinya dari berapa pertandingan udah ada pelatih yang dipecat? Ya. Sebenarnya juga nggak apa-apa. Silakan disampaikan gitu loh. Nah, sekarang kita ngomongin soal jumlah pemain asingnya nih. Betul. Ini banyak kan 11, tapi nggak semua klub memenuhi itu. Betul. Enggak semua klub. Baru Arema mungkin ya, yang Arema, 11. Ya sampai hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 7. Tanggal 6. Sampai tanggal 6 kita syuting tanggal 6 itu Arema punya 11 gitu. 11 karena ada beberapa pemain cedera yang harus ditambal gitu. Persija baru 10 ya, baru 9 ya? Iya, 9. 9 katanya satu lagi gitu. Sampai kita syuting tambah satu lagi. Tapi terlepas dari itu tetap ya Brazil mendominasi. Iya, Brazil mendominasi. 60 sampai hari ini kita syuting itu ada 60 pemain Brazil. Baik itu debutan maupun yang udah di sini. Ya memang wajar ya. Bahkan Arema itu Brazil semua. Persija juga hampir semua. Rio Asmara kan cedera. Oh iya, Arema semua cedera. Jadi ya, Persija itu Janeiro. Janeiro. Tapi emang ya nggak bisa dipungkir ya, pemain-pemain asing Brazil ini yang didatangkan kebanyakan yang gua menarik melihat adalah dari Serie C. Serie C, betul. Serie C kebanyakan. Walaupun pernah pemain ini punya pengalaman di Serie A atau di Serie B ya, tapi terakhir klubnya adalah Serie C. Serie C. Jadi kalau kamu Persija yang beberapa kali kita notice gitu ya, Persija ini beberapa pemainnya memang pernah di Serie B musim lalu, iya, tapi betul. sekarang terakhir di Serie C. Misalnya kayak Van Basten, terus siapa namanya yang kumisan itu Franca. Iya, Franca. Itu sempat di Serie B tapi timnya turun ke Serie C. Tapi kalau kita melihat di Brasil itu Campeonato Brasileiro yang Serie A, B, C itu kompetitif, tetapi mereka secara regional punya Copa sendiri. Jadi sendiri. itu juga kayak si Van Basten, Franca itu selain main di Campeonato Serie C, mereka juga main di kayak regionalnya gitu. Jadi banyak lah kompetisinya gitu. Jadi sebenarnya teruji sih. Betul, sebelum ke sini bahkan dia sudah bermain 10 sampai 15 kali bersama timnya ya. Iya, gitu. Jadi artinya jam terbangnya udah tidak tinggi, tidak diragukan gitu. lah. Dan faktor adaptasi main Brasil itu cepet. bagus. Iya, cepat. Gitu. Apalagi kan iklimnya sama. Iya. Iklimnya sama, jadi memang ya nggak sulit lah untuk pemain Brazil untuk bisa beradaptasi karena memang terkenal ya kalau pemain Brazil itu mudah beradaptasi main dimanapun gitu loh. Jadi memang kita tunggu aja nanti kualitasnya seperti apa. Yang menarik adalah Jepang agak lebih banyak lagi masih. Ya, 7. Ya karena etos dari kerjanya nih yang pemain-pemain Jepang tuh biasanya gelandang bertahan, gelandang serang gitu loh. Dan konsepnya pemain Jepang itu ketika dia tidak bisa tembus J-League tuh, dia pergi ke liga-liga kecil di Eropa, Liga Malta, Liga Siprus segala macam. Mereka kuat di situ, pindah ke liga-liga Asia, Singapura, Indonesia, dan kebanyakan di Indonesia di situ. Dan mereka udah matang sebenarnya. Dan sebenarnya kualitasnya cukup baik gitu. Apalagi di Jepang dia dimatangkan di liga-liga Eropa, walaupun di Liga Malta. Tapi kalau di Liga Malta dia pernah bermain di kualifikasi Piala Eropa, Champion, menurut saya cukup baik gitu. Yang menarik lagi adalah Portugal nih sekarang lebih banyak ya. Gokil nih Portugal nih, kesuksesannya Zé Valente kayaknya. Selain Zé Valente siapa lagi ya Portugal? Fernando Tavares lah yang paling sukses. Ya kalau itu kan pelatih ya, pemain ini loh. Kok banyak banget si Flavio Silva. Sergio dong. Paulo Sergio ya waktu itu yang paling yang ini juara fenomenal ya Paulo Sergio. Kemarin dia lagi di Dominika kalau nggak salah gue lihat postingan itu. Dia juara di Bayangkara kan? Iya betul. Terus di Bali. Paulo Sergio ini salah satu pioner sukses ya. Sebelumnya memang sudah ada, tapi salah satu pioner sukses adalah Paulo Sergio. Dan selalu notice dengan Indonesia. Itu bangganya itulah gitu. Maksudnya
ini tidak pernah lupa bahwa dia pernah besar di Indonesia gitu. Tapi memang kelas sih pemain itu memang. Iya. Memang. Nggak tinggi loh padahal ya. Enggak, pemain yang pernah main bareng sama Ronaldo ya. Iya. Paulo Sergio itu. Pemain ininya Ronaldo, tapi memang kelas, harus gua akui itu Paulo Sergio sampai sekarang salah satu pemain asing yang berkualitas ya dia. Yes. Menurut gua. Oke, itu tadi pemain asing. Nah, sekarang kita langsung ke prediksi aja dah. Ya. Prediksi. Tapi pertama. tar dulu. Pemain asing itu sekarang menarik Amerika Latin itu udah negara-negara yang apa gitu ya? Enggak di Ekuador. itu CONCACAF. Itu CONCACAF. Yang menarik lagi adalah di CONMEBOL tidak ada lagi pemain Chili. Iya. Tidak lagi Argentina jarang. Cuma Argentina, Kolombia, Brazil. Iya. Argentina itu ada 8 kalau nggak salah. Kolombia itu ada 5. Jadi ada Julian Guevara itu dari terus kalau di Argentina itu masih ada backnya Persib Vidal segala macam ya. Backnya Persib yang baru Patricio itu. Patricio Matricardi. Terus yang tengahnya Gucecea itu si Luko Gucecea itu dari punya McAllister tuh. Ya, itu dari jadi tapi yang menarik kita kan sempat booming pemain Afrika dan pemain Paraguay, Uruguay, Chili. Iya benar. Terutama Uruguay dan Chili ya. Iya benar, Uruguay sama Chili. Tapi sekarang nggak ada. Iya ya. Ini kan lihat dulu ada Fagundes, Cristian Gonzalez, Pablo Frances. Banyak. Pablo Frances itu Argentina ya. Siapa namanya? Persija. Patricio Morales. Itu Ortiz. Iya. Ortiz Argentina. Patricio Morales. Ya banyak lah pokoknya Chile dan Uruguay itu banyak gitu di era itu. Tapi sekarang nggak ada. Julio Lopez. Jadi di ini nggak ada di musim ini sampai tanggal 6 kita syuting itu nggak ada, belum ada pemain dari Uruguay di luar CONMEBOL. Nah justru yang menarik ada CONCACAF. Iya CONCACAF. CONCACAF ada si Cornel Stewart itu negaranya San Grenadine. Ya pokoknya itulah negara-negara itulah. Haiti ada dari Haiti, Meksiko ada lagi si Rivera. Jadi justru dulu kan jarang nih pemain CONCACAF nih, tapi sekarang banyak nih mulai muncul. Nah Afrika malah berkurang. Iya. Tapi persebarannya Afrika lebih banyak. Ada pemain Ghana, ada pemain Guinea, ada pemain Cape Verde, Burundi. Iya, Burundi. Kalau dulu kan paling Kamerun, Nigeria. Kamerun, Nigeria, Ghana. Ghana pun nggak terlalu banyak. Sekarang justru malah negara kecil. Mali ya itu paling sering tuh Mali, Kamerun, Nigeria, Mali. Ya Mali. Jadi sekarang Afrika bukan lagi primadona di sini gitu. CONMEBOL juga masih Brazil menguasai, tapi negara-negara Uruguay tidak ada lagi. Iya. Yang menarik juga perkembangan dari Eropa dan terutama negara Balkan. Iya, negara Balkan ya. Iya, banyak lah negara Balkan. Makedonia Utara itu banyak banget ke sini. Makedonia Utara, Montenegro, benar-benar. Montenegro itu kalau nggak salah ada berapa ya? 11 atau berapa ya pemain Montenegro itu? Ya, lumayan lah. Ya mudah-mudahan bisa mentransfer kualitas ataupun ilmunya mereka ke pemain lokal kita. Kan itu fungsinya kan? Ya mudah-mudahan dan mengangkat kualitas kompetisi. Oke, langsung prediksi aja lah. Oke, pekan pertama. Borneo versus Bayangkara di kandang Borneo. Seri. Gue juga seri. Kemudian ini Persebaya lawan PSM. Pembukaan. Bukan, Persebaya menang. Persebaya gue menang. Ya. PSM Makassar Persijap. PSM menang. Gue juga PSM. Persib Bandung Semen Padang. Persib lah. Ya, gue juga Persib. Dewa United Maluku United. Dewa. Sama Dewa United. Ini mainnya juga di BIS ya, Banten International Stadium. Ya, ini Dewa United ya masih mencari supporter. Ya. PSM Makassar Persijap. Udah tadi. Oh iya. Tadi kita PSM ya. Sorry, Persib Semen Padang, Dewa Maluku. Madura United Persis Solo. Madura bisa menang. Mainnya di Gelora. Mainnya di Bangkalan. Iya, nanti Pak. Pamalingan ya? Pamalingan lagi ya, balik lagi ke Pamekasan ya. Nanti Pak Akil kita diskon ya Pak Akil. Iya. Terus Bali United Persik Kediri. Bali sih. Bali gue juga di kandang Bali kan. Bali kalau persiapannya ngelihat kemarin uji coba menang-menang mulu dia. Sama Persis terakhir dia menang tuh. Kemudian Persija Jakarta Persita. Persija sih masih pegang Persija. Iya. Tapi ini menarik karena pelatihnya langsung ketemu mantan. Langsung ketemu mantan. Persija sama Persita. Kemudian Arema PSBS. Arema. Mainnya di Kanjuruhan ini. Oh iya udah di Kanjuruhan ya. Oke. Arema juga gua lawan PSBS karena PSBS sekarang mungkin tidak seperti musim lalu, tapi bisa saja mengejutkan. Tapi kita tidak pernah tahu karena tertutup sekali. Iya. Pelatihnya si Divado Alves. Divado Alves biasanya bisa kasih kejutan. Yes. Oke, sampein di kolom komentar untuk prediksi-prediksi dari Scorer. Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Scorer Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Terus subscribe channel YouTube Scorer Indonesia. Kita juga masih ada di Noise.
Nah, kita dari Noise, dan untuk pekan pertama pasti akan ada yang spesial dan itu ada di discord.id. Oke, dengan demikian gue Satnan. Saya Resto. Sampai jumpa lagi.